Shalom saudara-saudara, hari ini kita berselancar dalam kebenaran dalam seri kitab Matius yang sekarang sampai Matius pasal 20 ayat 20 sampai ayat yang ke-28. Saya memberi judul ambisi dan kesetiaan. Saya bacakan firman Tuhannya, Matius pasal 20 ayat 20 sampai ayat 28. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar hal itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, saudara-saudara, dari firman Tuhan ini, kalau kita perhatikan ayat ke-20, bagaimana ibu anak-anak Zebedeus ini adalah Yakobus dan Yohanes. Ya, mereka menurut Matius pasal 27 ayat 56, Markus 15 ayat 40, Yohanes 19 ayat 25 adalah saudara sepupu. Hal seperti ini biasa saja karena mereka merasa hubungannya dekat, ya, namanya juga sepupu, ya, dengan Tuhan Yesus. Mereka merasa berhak mendapat tempat khusus dalam kerajaannya. Dari sini saya mau menjelaskan betapa Yesus itu sangat mengasihi dan mempercayai murid-muridnya. Bahwa murid-muridnya itu keren, ya. Kenapa? Karena setia sampai mati. Walaupun kita baca bagaimana mereka pun memiliki kompetisi untuk mereka bisa dihargai, dihormati, dan menerima penghormatan dari Tuhan. Saudara-saudara, di dalam perikop ini ditekankan ada 3 hal. Yang pertama, tentang para murid, saudara. Kalau kita perhatikan firman Tuhan yang tadi saudara sudah baca dan saya, dikatakan bagaimana murid-murid Tuhan ini khususnya Yakobus dan saudaranya, serta dikatakan mereka melalui orang tuanya, ya saudara. Tapi kalau kita baca, saudara, di kitab Markus dan kitab Lukas itu dijelaskan bagaimana kedua murid itu, saudara, yang sebenarnya memang berbicara kepada Tuhan, tetapi Matius sepertinya menghaluskan cerita itu, karena kalau kita lihat di Markus adalah penulis pertama, ya, dari kitab Injil, ya. Baru setelah itu yang terakhir adalah Yohanes. Nah, karena itu ketika Matius menulis kitab Markus sudah ada, saudara, sehingga bisa dikatakan kitab Matius itu melembutkan kalimat yang ada, ya, seperti Markus. Sepertinya orang tua dari sepupu Tuhan Yesus itu sendiri yang datang kepada Tuhan yang bertanya. Tetapi Markus tidak menjelaskan itu. Murid-murid itu sendiri yang datang kepada Tuhan Yesus meminta bahwa mereka ingin mendapatkan kemuliaan, kehormatan dari mengikuti Yesus sebagai seorang murid yang meninggalkan segala sesuatunya. Jadi tanpa disadari mereka juga memiliki ambisi, ya, ketika mereka mengikuti Yesus.
Mereka ingin menjadi orang yang terhormat karena kan mereka tahu mereka mengikut Yesus karena mereka tahu Yesus itu Mesias. Karena mereka tahu karena dia Mesias, pasti dia akan jadi pemimpin bangsa Yahudi, bangsa Israel pada saat itu. Karena Mesias memang dijanjikan akan memimpin bangsa Israel, memerdekakan bangsa Israel. Sehingga murid-murid merasa, oh berarti nanti saya akan jadi orang pentingnya dari Yesus. Karena dia adalah murid-murid. Biasa kan saudara, kalau di dunia perpolitikan begitu saudara ya. Semua ketika mau memilih pemimpin ya di dalam kampanye itu orang-orang dekatnya pada membela ya mengikuti habis-habisan calon pemimpin yang ada karena mereka yakin ketika mereka sudah membantu menopang kampanye yang ada untuk menopang pemimpinnya mereka sehingga kalau pemimpinnya menang ya mereka juga pasti akan mendapatkan kehormatan setidak-tidaknya kalau di pemerintahan ya jadi pemimpin-pemimpin ya para menteri kah dan sebagainya. Itu hal yang manusiawi saudara. Nah inilah yang terjadi ambisi dari murid Tuhan Yesus ini ya. Dikatakan demikian Yohanes dan Yakobus ini mereka memiliki ambisi. Nah dan mereka menilai ikut Yesus itu akan mendapatkan upah pribadi yang tadi saya sudah jelaskan. Mereka yakin mereka juga akan mendapatkan kehormatan. Makanya mereka memberitahukan mereka ingin kehormatan yang lebih karena mereka juga barangkali merasa mereka sepupu, orang dekatnya ya dengan Tuhan Yesus ya. Dan ini kerinduan mereka, satu Bapa saudara kan begitu sehingga mereka merasa bahwa mereka akan menjadi orang dekatnya Tuhan Yesus dan akan menjadi pemimpin juga ya yang akan nanti diangkat oleh Tuhan Yesus. Walaupun kita melihat para murid ini atau orang tua dari murid ini memberitahukan bahwa nanti di sorga saudara. Artinya mereka sebenarnya sudah tahu bahwa upah mereka nanti di sorga gitu. Tapi mereka sudah tetapkan gitu ya. Kalau nanti di sorga tempatkan aku di sebelah kiri dan kanan ya. Tetap tanpa disadari mereka memiliki ambisi-ambisi yang walaupun sepertinya kan rohani. Mereka mendapatkan tempat terhormat ketika nanti di sorga. Mereka ada di sebelah kiri dan kanan Tuhan Yesus. Ya kursinya seperti itu. Sehingga tanpa mereka sadari mereka memiliki ambisi-ambisi dalam mengikut Yesus, mengiring Yesus, melayani jiwa-jiwa bersama dengan Tuhan Yesus ya. Inilah yang mereka rasakan, mereka mengharapkan upah pribadi dan seterusnya juga mereka memiliki kepentingan pribadi yang tadi sudah jelaskan tanpa disadari mereka ingin ya lebih daripada murid-muridnya berarti kan lebih ingin di sebelah kiri dan kanan Tuhan Yesus kok. Mereka bukannya sekedar murid, mereka itu orang dekatnya Tuhan Yesus, mereka adalah sepupunya Tuhan. Mereka ikut Yesus untuk sukses pribadi tanpa pengorbanan pribadi. Wah, ini tidak bisa. Makanya Yesus ingatkan, apa keinginanmu itu sama juga kamu siap untuk berkorban ya. Walaupun Yesus tahu mereka pasti akan berkorban untuk dirinya, untuk mereka mengiring Yesus dan melayani dan menjadi saksi nanti setelah Yesus mati ya saudara-saudara dan bangkit kembali setelah itu Yesus naik ke surga. Ikut Yesus itu pengorbanan saudara-saudara. Murid Tuhan itu saudara keren saudara. Untuk ikut Tuhan mereka siap dan mau bayar harga. Saudara, bagaimana saudara dan saya sebagai orang percaya? Kita tidak usah berbicara tentang pelayanan-pelayanan di gereja. Setidak-tidaknya saudara dan saya sebagai orang percaya yang ada di dunia ini ya, hidup bertetangga dengan orang yang tidak mengenal Tuhan, bergaul juga dengan orang yang tidak berkenal Tuhan, bekerja kita berhubungan juga dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan dan sebagainya ya saudara-saudara. Apakah saudara memikirkan itu gitu ya? Ingin dihormati lebih dari apa yang seharusnya. Apalagi ini dia adalah seorang murid, pasti keinginannya ya jelas ingin dihormati, ingin mendapatkan tempat yang terhormat karena sudah berkorban untuk keluarganya, untuk kehidupannya, meninggalkan semua pekerjaannya dan mengiring Yesus.
Dan saudara-saudara, bagaimana kondisi saudara hari-hari ini? Apakah saudara sudah mengiringi Yesus? Apakah saudara sudah melayani Tuhan? Atau sama sekali saudara hanya percaya Dia, tapi saudara sebenarnya tidak melakukan apa-apa untuk menjadi murid Tuhan, saudara-saudara. Saudara tahu, mengiringi Yesus itu, saudara, mempercayai Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu pertama pengorbanan. Melayani Tuhan setelah itu adalah pengorbanan. Mengiringi Yesus terus sampai waktu kita, itu pun pengorbanan. Jadi mengikuti Yesus, menjadi orang percaya, itu pengorbanan terus-menerus, saudara. Pengorbanan bukan berarti saudara harus dicambuk, saudara harus dinista, dicaci oleh orang yang tidak mengenal Tuhan. Tidak. Tetapi dengan saudara memberi waktu saudara, tenaga saudara, keuangan saudara, kehidupan saudara, untuk saudara menyenangkan hatinya, melayani jiwa-jiwa baik di pekerjaan kita bisa melayani orang-orang supaya mereka tahu bahwa saudara adalah murid Tuhan. Saudara di gereja juga demikian, saudara memberi waktu, tenaga, uang, dan sebagainya. Belum perasaan ketika saudara orang yang dilayani, barangkali dengan kita menolong mereka tidak tahu berterima kasih, betapa mengecewakan ternyata. Tapi Tuhan Yesus katakan, itu pengorbanan. Sampai kapan? Sampai waktu kita hidup di dalam dunia ini, dalam kepercayaan kita kepada Tuhan. Itu pengorbanan, saudara. Nah, saudara, bukti dari prinsip murid-murid mengikuti Yesus ada pengorbanan adalah, yang pertama adalah Yakobus, yang murid yang pertama mati, saudara. Ini luar biasa. Jadi saudara percaya Yesus itu penderitaan. Zaman dulu murni langsung penderitaan, saudara. Dianiaya, dicaci, dimaki, bahkan dibunuh, saudara. Yakobus adalah martir pertama dari para murid. Karena kepercayaannya kepada Kristus, padahal ini hal yang luar biasa sekali. Dia dibuang dari bebungan bait Allah, jatuh, nggak mati, diketok kepalanya, saudara, dengan tongkat kayu, dan akhirnya mati. Dan Yohanes, saudara, adalah murid terakhir yang juga mati, saudara. Walaupun memang matinya, saudara, dalam masa tuanya, tapi sebelumnya, saudara, penderitaan Yohanes karena kepercayaan kepada Yesus juga luar biasa. Bahkan dijelaskan dalam sejarah bagaimana Yohanes itu dibuang ke Pulau Patmos, ya, saudara. Sebelumnya juga dia digoreng, saudara, dengan minyak panas, sehingga tubuhnya itu tidak berbentuk lagi dengan normal sebagai seorang manusia. Jadi penderitaan sekali mengiringi Yesus pada masa rasul-rasul. Bahkan setelah masa rasul lewat pun, murid-muridnya juga mengalami aniaya yang luar biasa. Bahkan sampai hari ini, orang yang percaya Yesus itu pun masih mengalami aniaya. Apalagi contoh kalau saudara-saudara orang yang belum beragama atau belum percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara masih memiliki kepercayaan yang lain. Ketika saudara percaya kepada Yesus, wah, saudara bisa menderita, saudara. Keluargamu akan menjadi musuhmu, suamimu akan menjadi musuhmu, istrimu akan menjadi musuhmu, anakmu menjadi musuhmu, orang tuamu menjadi musuhmu ketika kamu percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apalagi di tempat di mana kamu tinggal, itu mayoritas adalah orang yang tidak percaya Yesus. Tambah penderitaanmu, mengerikan. Tetapi saudara, orang yang percaya Yesus itu penuh dengan kekuatan kasih, siap untuk mengalami aniaya. Jadi itu, saudara, harga dari sebuah ambisi dan kesetiaan kepada Kristus. Penderitaan dalam melayani Tuhan. Wah, kalau begini banyak orang yang nggak mau percaya Yesus karena akan menderita, saudara. Tapi bukan begitu, saudara, ya. Kalau kamu percaya Yesus, kamu tidak akan merasa menderita. Bahkan kamu bersuka cita. Karena Tuhan, kamu menderita, kamu tuh bersuka cita. Karena itu memang berarti benar perkataan Tuhan bahwa kalau kamu mengiringi Yesus, kamu akan mengalami banyak penderitaan. Bukan dalam artiannya hanya sekedar aniaya fisik, tetapi bisa banyak hal saudara akan mengalami. Yang kedua, ya saudara, di dalam firman Tuhan ini ada perkataan tentang kehidupan kekristenan. Ya, ikut Tuhan harus minum cawannya. Apakah cawannya? Saudara, maksudnya adalah cawan itu adalah Yesus mati di kayu salib, darahnya tercurah, sehingga darahnya itulah yang menjadi lambang cawan untuk saudara dan saya mengikuti perjamuan kudus dan meminum cawan itu, lambang darah Tuhan yang tercurah. Jadi saudara, kehidupan kekristenan itu, saudara,
mati demi manusia yang dikasihinya. Nah, begitu. Karena kita mengasihi jiwa-jiwa untuk kita memperkenalkan dia kepada Kristus, kita bersaksi tentang Kristus, maka saudara dan saya akhirnya mengalami aniaya. Kenapa? Karena kita mengasihi jiwa-jiwa. Seperti kita diselamatkan, maka kita pun mengasihi orang-orang yang belum diselamatkan, sehingga kita memberitakan kabar baik, dan saat itulah kita mengalami aniaya ketika orang-orang yang belum percaya itu, saudara, akan menganiaya kita. Jadi cawan itu mungkin saja ya saudara, kehidupan kekristenan yang panjang saudara, dan rutin ya, dengan seluruh pengorbanan ya, perjuangan, kepedihan dan kekecewaan karena perjalanan kepercayaanmu kepada Kristus dan pemberitaan kabar baikmu kepada orang-orang yang engkau juga kasih ingin diselamatkan. Itu penderitaan. Sampai kapan? Sampai waktu saudara dan saya ada di dalam dunia ini. Suatu masa yang tidak dapat kita tentukan, saudara. Di zaman Romawi, saudara, ada pernah cetakan mata uang, saudara, ya, mata uang Romawi yang gambarnya itu seekor lembu sedang menatap mesbah dan bajak. Ya, jadi lembu itu dikatakan melihat mesbah dan melihat bajak. Saudara perhatikan maksud dari gambar itu, saya bisa menafsirkan sendiri dalam konteksnya saya. Ketika lembu itu melihat mesbah, lembu itu juga melihat bajak. Artinya dia bekerja setiap waktu, membajak tanah, bekerja untuk tuannya, untuk berkat manusia yang dia kerja. Tetapi toh akhirnya dia harus disembelih juga. Itu lembu. Seluruh hidupnya menjadi korban. Masa hidupnya menjadi korban, menderita, ya, menolong tuannya untuk hidup sejahtera, mengolah tanah itu jadi subur, menghasilkan makanan dan minuman, semuanya untuk kepentingan orang yang dibantunya. Tetapi pada saatnya pun dia harus disembelih, saudara. Ini gambaran tentang mata uang Romawi pada zaman itu, melambangkan seperti itu, saudara, kekristenan. Kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Satu sisi kita ada dalam dunia ini, kita harus menjadi berkat. Menjadi berkat itu korban, saudara. Kita datangi dia, kita harus memberitakan kabar baik, kita memberikan contoh teladan-teladan kehidupan, berbuat baik, memberi, menabur, mengasihi, tersenyum ketika kita dikasari, tetap kita mengampuni. Wah, itu perkara yang luar biasa, saudara. Tidak mudah dijalankan korban kehidupan dalam kepercayaan kita kepada Kristus dan pemberitaan kabar baik. Ya, ini adalah sisi yang luar biasa ya, sampai akhir hayat siap menjadi korban untuk menjadi kesukaannya. Itulah kekristenan. Yang ketiga, saudara, kebaikan Kristus dan kejujurannya. Nah, saudara-saudara, kepada murid-muridnya Yesus tidak ragu. Mereka akan mempertahankan kesetiaan mereka. Ya, saya percaya waktu Yesus memanggil ke-12 murid itu Yesus sudah tahu. Jadi tidak main-main. Kalaupun ada Yudas yang menjual Tuhan Yesus, tapi saya yakin itu ada masuk dalam rancangan-rancangannya yang indah, saudara. Tetapi semuanya Yesus percaya murid-muridnya akan kuat dan setia mengikuti dia. Memang mereka mempunyai ambisi-ambisi yang keliru seperti yang tadi kita baca ya saudara. Mereka buta, mereka nggak tahu ke depan mau jadi apa. Yang mereka tahu mereka ikut Yesus yang sekarang adalah Mesias. Mereka yakin Yesus akan jadi pemimpin bangsa Israel, yang ternyata bukan seperti itu. Tuhan datang ke dalam dunia. Ya saudara, mereka memiliki gagasan-gagasan yang salah. Ya, mereka memikirkan bahwa ke depan mereka akan menjadi orang yang dihormati, dihargai, menjadi pemimpin dan sebagainya. Namun Yesus yakin ya murid-muridnya dapat dan mau minum cawan penderitaan karena kepercayaan mereka kepada gurunya, kepada Yesus. Dan mereka akan tetap selalu setia di sisinya bersama dengan Tuhan Yesus. Saudara, artinya Yesus pun akan tetap mempercayai kasih kita ya kepadanya, sekalipun kita sering salah bersikap dan melangkah. Bukankah kita sering begitu? Kita melayani Tuhan, kita merasa
hebat, kita merasa berkorban, mengeluarkan uang, tenaga, waktu, sehingga kita ingin kita dihormati. Ya, kalau kita pelayan Tuhan, kita ingin dihormati pemimpin kita. Kalau kita pemimpin hamba Tuhan, kita ingin menjadi hamba Tuhan yang dihormati sama semua orang. Kalau kita menjadi seorang pemimpin. Jadi yang ada semua kita ambisi. Ya, kita ingin sekali memiliki sikap-sikap yang salah di hadapan Tuhan. Padahal saudara, tidak begitu yang Tuhan Yesus katakan. Kamu mengikut Tuhan, kamu harus melayani, dan kamu harus menderita. Pasti, ya saudara, pelayanan kepada Tuhan. Yang seterusnya, murid-murid yang lain kecewa dan marah mendengarnya. Ya, waktu mereka mendengar permintaan Yakobus dan Yohanes itu, maka marahlah murid-muridnya, murid-murid yang lainnya. Tetapi saudara-saudara, waktu Yesus mendengar itu, Yesus meredakan mereka semua dan memberikan mereka sebuah statement dalam kalimat yang merupakan dasar utama dalam kehidupan Kristiani. Ini yang saudara Tuhan Yesus ingatkan kepada murid-muridnya yang lagi bertengkar gara-gara keinginan mereka dan ambisi-ambisi mereka yang saling bertentangan. Yesus katakan begini, tetapi di antara para pengikutku hanya pelayanan yang merupakan lambang kebesaran. Camkan baik-baik. Tetapi di antara pengikut Kristus hanya pelayanan yang merupakan lambang kebesaran. Tuhan hanya menghormati orang yang melayani pekerjaan Tuhan. Seterusnya, kebesaran tidak terletak dalam memerintah orang lain untuk melakukan sesuatu bagi diri kita. Itu yang Tuhan ingin ingatkan. Melainkan terletak dalam melakukan sesuatu untuk orang lain. Apa yang kita lakukan kepada orang-orang ini? Yang belum mengenal Tuhan, kita beritakan kabar baik. Yang sakit, kita tolong untuk mereka boleh dapat dipulihkan. Yang memiliki penderitaan, kita boleh membantu meringankan penderitaan mereka dengan pengiringan kita kepada mereka untuk mengenal Yesus, dan akhirnya mereka pengharapannya kepada Yesus. Yesus katakan begini, bila kamu ingin menjadi besar, jadilah seorang pelayan. Bila kamu ingin menjadi yang pertama, jadilah seorang hamba. Ini pengajaran kekristenan, saudara. Jangan dibalik-balik. Ya, saudara ingin menjadi pemimpin di sebuah gereja, enggak, saudara. Dan katakan kalau kamu ingin menjadi besar, jadi pelayan. Pelayan dulu. Melayani di gereja kan begitu. Kalau saudara datang, nggak peduli jabatan saudara, direktur kah, pengusaha kah, karyawan kah, manajer kah. Begitu saudara datang ke gereja, saudara orang yang baru datang, saudara akan diberikan kepercayaan menjadi pelayan. Pelayan sederhana, bawa tangguh kolektan, memberikan brosur hari Minggu, jemaat Tuhan datang, kamu penerima tamu. Begitu saudara, padahal kamu seorang direktur. Tapi kamu akan bersuka cita karena kamu bisa melayani pekerjaan Tuhan. Kalau orang yang dijamah oleh Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka bangga sekali bisa melayani Tuhan. Sekalipun mereka hanya sebagai penerima tamu, mereka bersuka cita karena mereka tahu mereka sedang melayani anak-anak raja. Saudara dan saya. Dunia akan menghormati, mengagumi, dan kadang-kadang takut terhadap orang yang berkuasa. Itu yang terjadi di dunia. Kita sampai tunduk-tunduk sama orang yang berkuasa, saudara. Apalagi kalau kita punya ambisi, ingin punya jabatan, wah kita tunduk-tunduk, bahkan kita jilat orang yang berkuasa itu. Ya saudara, tetapi saudara harus tahu, saudara harus mengerti ini. Namun dunia mencintai orang yang mencintai. Saudara, ketika saudara melihat ada orang yang mengasihi saudara, saudara bersenang sekali dengan orang yang seperti ini. Karena itu yang dicari oleh dunia. Dia mau mencari orang yang mengasihi dirinya, mencintai dirinya. Senang sekali dengan orang-orang yang seperti ini, mau mencintai. Saudara senang tidak ketika orang baik dengan kita? Pasti senang kan? Orang yang seperti ini yang kita sukai. Contoh, ya, orang-orang yang membawa dampak yang baik yang membuat kita menjadi senang. Dokter yang bersedia melayani dan menyelamatkan pasiennya kapan saja. Pagi-pagi buta dibangunkan karena ada orang yang menderita yang harus
dirawat, diobati oleh dokter yang sedang kelelahan dalam istirahatnya, tapi dia bangun buru-buru karena dia sangat mengasihi jiwa-jiwa, mengasihi manusia, sehingga dia buru-buru ingin membuat orang yang menderita karena kesakitan kah, apa saja yang terjadi, dia ingin mengurangi penderitaan. Wah, dokter yang seperti ini sangat dihormati, saudara. Demikian juga pelayan Tuhan, pendeta, pastor, yang selalu berada di tengah umatnya. Kapan saja umatnya ingin dilayani, pendeta pastor itu ada dan melayani dengan rendah hati, dengan sukacita. Wah, ini sangat dihormati, sangat disayangi oleh jemaat, oleh umat Allah. Atau majikan yang selalu memperhatikan hidup dan nasib pegawainya. Saudara senang lihat seorang manusia menyayangi pembantunya, ya, menghormati pembantunya, memperhatikan kehidupan dari pembantunya. Wah, orang melihatnya senang banget. Wah, ini Tuhan yang baik sekali gitu. Akan menjadi penilaian yang tinggi sekali terhadap perbuatan baik yang dilakukan kepada pegawai-pegawainya. Orang yang selalu siap kita datangi dan tidak pernah merasa terganggu dengan kedatangan kita. Nah, itu yang Tuhan ingin ajarkan tentang orang-orang yang melayani Tuhan. Saudara, Yesus sendiri, saudara, bukan sekedar mengajarkan semua harus berbuat baik, harus melayani orang, mengasihi orang, harus berkorban dan sebagainya. Yesus sendiri melakukan apa yang dimintanya kepada para pengikut-pengikutnya. Suruh mereka makan, Yesus juga kasih makan. Suruh bayar pajak, Tuhan Yesus bayar pajak. Orang yang sakit harus disembuhkan, Tuhan Yesus doakan orang itu untuk disembuhkan. Ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Ia memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bagaimana kehidupan kekristenan saudara? Apakah saudara hanya memikirkan diri sendiri, keuntungan sendiri, kehormatan untuk diri sendiri, tidak peduli dengan orang lain, mereka susahkah, sakitkah, menderitakah, dan lain-lain? Saudara gak peduli. Kalau demikian, bertobatlah. Kembalilah ke teladan Kristus yang tadi setelah saya jelaskan, telah saya uraikan dari firman Tuhan Matius pasal 20 ayat 20-28 ini tentang ambisi dan keinginan dari para murid-murid yang ada. Ya, keteladanan Kristus, dia datang ke dunia ini tidak hanya untuk berkorban dan menyelamatkan, tetapi juga mengajarkan bagaimana melayani sesama manusia, meneladani, karena dia ingin murid-muridnya termasuk saudara dan saya menjalankan teladannya, melayani sesama dengan rendah hati dan kelembutan. Itulah yang dikehendaki Kristus Yesus, berselancar dalam kebenaran. Amin.